semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada perkara ini, kita terdahulu dipersilakan Dr. Ratu memimpin pertemuan. Sebelum mulai pelajaran, kita doa. Doa mulai. Selesai. Sebelum melakukan pembelajaran untuk anak-anak banyak juga absen lebih satu yang hadir di sini. Jadi silakan untuk yang saya panggil untuk tangan-tangan nanti ya. Jadi yang nomor kartu Putri ada. S. Ya, siap. Rahmat ada. Oke. Kemudian Ramanoki ada. Oke. Terus kemudian Ratna Hadir. hadir. Kemudian Rizky hadir. Kemudian Wasit nomor 7 Koyan hadir. Kemudian Sikit nomor 9 Sitiana TS. ada 3. Nomor 10 Suci nomor 11 Surya TS. nomor 12 Fatalita nomor 13 Hari Indra kemudian Yasmin kemudian Nyayu nomor 13 Sari. Berarti yang tidak hadir ada Putri, kemudian Siti Ana, kemudian sama Surya. Oke, baiklah. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini semuanya anak kuliah? Alhamdulillah. Oke, untuk di pagi hari ini kita mengikuti pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu di aplikasi bentuk jaringan yang mana untuk pada hari ini masih pada awal pertemuan. Terus kemudian sebelum untuk mengikuti pembelajaran silakan untuk melihat tayangan video terlebih dahulu yang sudah Bapak ajarkan yang ada di sini. Mungkin diperhatikan dulu, terus kemudian nanti untuk yang di proses KPB-nya nanti bisa dikerjakan sesuai dengan petunjuk dari Bapak. Jadi ya, oke, silakan. Ini kalau dari pembahasan videonya diperhatikan lebih dahulu.
Baiklah, untuk di video sudah Bapak tanyakan. Jadi Bapak lanjutkan untuk proses penjelasannya. Itu untuk sebagai tambahan pendalaman materinya itu kita pelajari itu yang ada di rekor berikut. Oke, untuk aplikasi informasi jaringan ini ada di kelas belajar kamu yang di semester 1 atau di pertemuan yang pertama. Terus kemudian untuk kompetensi dasarnya yang yaitu di mengevaluasi jaringan pada jaringan. Terus kemudian di materi jaringan akan mengkonfigurasi jaringan. Oke, kita lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan konsep VLAN. Kemudian yang kedua adalah menentukan cara konfigurasi VLAN. Terus yang ketiga yaitu melakukan konfigurasi VLAN. Kemudian yang keempat adalah fungsi hasil konfigurasi VLAN, dan yang terakhir adalah proses pemberlakuan dari hasil konfigurasi VLAN. Jadi untuk semuanya untuk peserta didik diharapkan setelah ini pembelajaran selesai nanti diharapkan semua ini bisa dilakukan oleh Oke, yang pertama pertanyakan apakah itu VLAN? Siapa yang mau jawab? Mereka silakan. Apakah itu VLAN? Jadi, oke, silakan. Kawan silakan. Oke, bagus. Ada yang lain? Indra. Karena ada yang mau menambahkan? Lumayan. Ya. Untuk VLAN itu adalah virtual local area network. Jadi itu adalah singkatan dari virtual local area network. Yaitu merupakan kelompok perangkat LAN atau satelit ataupun lebih yang dikonfigurasikan secara virtual. Jadi itu tidak menggunakan komponen fisik, jadi tidak menggunakan komponen kayak di komponen kabel atau yang lain, tetapi dia dengan secara virtual tanpa harus mengikuti lokasi fisik seperti itu, agar bisa berkomunikasi dengan jaringan yang berujung pada jaringan yang sama. Jadi maksudnya itu adalah VLAN itu bisa dikonfigurasikan secara virtual, secara virtual hanya dengan menggunakan satu buah komputer saja, yaitu dengan menggunakan bantuan aplikasi. Oke, seperti itu. Terus kemudian komponen. Nah, komponen VLAN itu ada banyak.
coba yang sudah mengetahui dari tayangan ini tadi, yang komen-komen tidak siapa yang mau mencoba untuk menjawabnya. Oke, silakan. Counter. Satu yang itu. Yang lain tambahan sekarang sweet yang itu. Oke, baik. Yang lain lagi? Server. Oke. Yang belakangnya? Manajemen. Oke. Ada tambahan lagi mungkin? Itu. Oke. Komponen Q-Lab itu ada salah satunya adalah ada switch. Jadi switch itu adalah sebuah komponen yang digunakan atau difungsikan untuk membagi sebuah jaringan, akan tetapi fungsinya akan berbeda dengan router. Terus kemudian router, salah satu untuk yang di router itu yang digunakan untuk membagi sebuah IP seperti itu. IP, jadi untuk pembagian IP DHCP maupun IP secara statis. Yang ketiga adalah server, jadi setelah komponen PC utama dari komponen PC utama yang digunakan untuk manajemen daripada semuanya, jadi manajemen semuanya yang ada di konfigurasi ini. Terus kemudian untuk manajemen di sini maksudnya adalah orang yang menjalankan sebuah manajemen dari semua dari virtual plant yang bahkan dari berdasarkan dari atas sampai bawah hati. Jadi untuk yang di nomor 4 untuk manajemen itulah artinya adalah orang yang memanajemen daripada sebuah jaringan wilayah. Oke. Terus yang selanjutnya untuk contoh gambaran wilayah di sini ya. Misalkan ada sebuah motor, terus kemudian ada switch 1, kemudian ada switch 2, kemudian ada switch 3. Di switch 1 itu untuk menghubungkan antara switch 2 dan switch 3. Nah, di switch 2 ini sebagai jalur untuk menghandle daripada PC1, PC2 dan PC3. Dengan kemudian di switch 3 itu menghandle di PC4, PC5 dan PC6. Ini ibaratkan kalau berbeda gedung ataupun ruang akan tetapi untuk semua ini tempat daripada manajemennya ada di router. Ada pertanyaan? Semuanya salah di sini. Tidak, apa belum? Belum. Oke, kita dengar dari itu. Sedangkan untuk keuntungan, nah ini bagian keuntungan. Jadi orang jika itu kita proses pembelajaran atau yang lain pasti memikirkan tentang keuntungan. Kira-kira coba dianalisa dulu keuntungan yang didapatkan apabila kita menggunakan dari versi pilihan ini. Keuntungannya kalau yang tadi misalkan orang memanajemen jaringan harus menggunakan fisik, orang harus datang di sebuah ruangan, harus menghubungkan dari alat yang asli. Nah, kalau yang ini adalah hanya menggunakan virtual atau komponen virtual. Disebut apa kali? Silakan. Keuntungan. Keuntungannya? Iya, keuntungan. Performanya tinggi. Performa bisa tinggi. Boleh. Terus lagi keamanan lebih terjamin. Jadi kalau keamanan itu berarti berarti tempatnya bisa privasi betul-betul ya. Oke. Jangan lagi mengulangi pengelolaan. Hebat sekali gitu. Jadi yang diberikan teman-teman itu yang belakang meningkatkan kemampuan dokter staff IT. Meningkatkan kemampuan daripada manajemen staff IT. Oke. Kira-kira ada tambahan lagi tidak? Ada? Oke, itu dulu kita yang
lebar. Oke. Keuntungan freelance, ya, keuntungan freelance itu adalah yang pertama kali yang dibutuhkan adalah keamanan lebih terjamin, ya, keamanan lebih terjamin. Tadi sudah dikemukakan oleh nama menu itu adalah yang secara fisik itu biasanya yang selalu diuji atau yang selalu diincar. Nah, kayak wah ini ada yang mahal, nah, terus pokoknya kalau hanya mau jadi satu dua komputasi. Oke. Nomor dua adalah pengurangan pengeluaran yang disebutkan tadi juga. Jadi dari sisi pengeluaran jika itu komponen asli, fisik dan sebagainya kan harus ada kabel, harus ada screen, harus ada itu kan. Akan tetapi jika itu menggunakan virtual seperti ini, nah posisinya kita bisa manajemen atau kita bisa merancang sesuai dengan apa yang kita inginkan, akan tetapi hanya berupa virtual saja. Oke. Nomor 3, performa sangat tinggi. Nah ini sebetulnya ada keterkaitan juga dengan internet yang kita gunakan. Jadi komponen ataupun komponen fisik utama yang sebenarnya adalah komponen yang terkait dengan jaringan internet. Oke. Untuk nomor 3, yang nomor 3 ini apabila untuk jaringan ini juga tidak bisa bagus, itu juga akan sangat terpengaruh dengan hasil yang kita konfigurasikan. Kemudian yang nomor 4 yaitu meningkatkan kemampuan kontrol staff. Jadi ini sudah barang tentu apabila kita itu harus mengontrol, misalkan kita di sekolah, kemudian ada beberapa server itu ada di beberapa ruangan ataupun di 4 titik, nah, itu tempatnya tidak bisa luas. Nah, dengan adanya virtual ini kita bisa mengkonfigurasikan dengan satu tempat saja. Jadi misalkan ditempatkan di ruang di sini, misalkan kita konten itu untuk mengontrol bisa mana, dan sebagainya, atau dalam 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu dikontrol dengan dalam satu ataupun di wilayah ini. Terus kemudian yang nomor 5 adalah menggunakan sebuah proyek IT dijalankan. Jadi ini salah satu juga keuntungannya, yaitu sebelum kita melakukan sebuah perancangan daripada membuat jaringan gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, dan seterusnya, itu kita bisa membuat sebuah jaringan proses ini dengan merancang menggunakan virtual. Sudah paham begitu? Jadi hitungannya untuk konsep virtual ini yaitu cukup dengan menggunakan konsep atau menggunakan alat virtual saja. Oke, kita lanjutkan satu lagi. Nah, untuk jenis-jenis dari filan ini Bapak sebutkan saja, nanti untuk lebih jelasnya lebih detailnya bisa kalian lakukan juga jalankan di LMS Google Classroom ya, bersama separuh dari temanmu. Karena kondisi sekarang di tempat kalian, di tempat kita ini hanya 50% saja yang masuk kan ilmu yang absen yang lain ada di rumah. Oke. Untuk dari wilayah yang pertama adalah top base, yang nomor 2 adalah make base, kemudian yang nomor 3 adalah protocol base, kemudian yang di nomor 4 adalah IP subnet, yang di nomor 5 adalah authentication base. Oke. Ini nanti silakan untuk dikali referensinya, silakan untuk dianalisis juga. Apabila ada contoh-contohnya, kemudian ada gambar-gambar dan sebagainya, silakan untuk dijawab, kemudian dihubungkan dalam Google Classroom yang sudah Bapak siapkan. Nanti kita tunjukkan untuk di bagian Google Classroom yang tersebut. Nah, untuk software simulasi. Ini software simulasi sebenarnya kalau yang secara umum itu sebenarnya dengan menggunakan PC atau paket versi PC. Tapi juga Bapak jelaskan ilmu untuk nanti itu yang menggunakan versi mobile. Untuk yang di versi mobile ini sudah kita siapkan dengan menggunakan paket tracer mobile, yaitu alat simulasi freelance dengan jaringan yang inovatif. Jadi sudah bisa dilakukan dengan menggunakan handphone. Ya, menggunakan biasanya kalau di Android saja yang kita gunakan karena kita
rata-rata semuanya menggunakan smartphone dari OS kan. Dan nanti bisa dihitungkan di Store kemudian di untuk diketik ini untuk pakai tracker mobile kemudian di lokal juga belum yang itu. Oke. Nah, untuk tahap awal atau interface daripada yang ada di Cisco pakai tracker mobile itu adalah tampilan seperti ini semuanya. Jadi ini adalah tampilan secara landscape ya. Jadi landscape itu adalah secara mendatar seperti itu, bukan secara portrait. Jadi yang bagian ada kayak menunya seperti ini. Terus kemudian yang di bawah juga ada toolnya seperti itu juga. Terus bisa nanti Anda lakukan juga untuk proses konfigurasi ringan. Jadi ini Bapak contohkan ada yang istilahnya adalah network server. Terus kemudian hubungan dengan switch ya, ini sebagai utamanya. Kemudian langsung ke PC 0. Terus kemudian yang dari sini untuk yang satunya adalah menggunakan switch kan. Terus kemudian dihubungkan di PC 1 dan PC 0. Nah Pak, nanti untuk di tahap awal konfigurasi kita IP kita menggunakan nama dulu. Oke, untuk di tahap awal kita menggunakan konfigurasi yang untuk bagian JP, untuk bagian IP itu sudah pertama-tama di antara pelajar yang lain. Untuk lebih detail lagi nanti apabila untuk konfigurasi ini tentunya yaitu menggunakan IP statis. Jadi nanti IP-nya tidak berubah. Ini ada pertanyaan ada di sini semuanya. Belum sudah paham? Sudah. Baik. Nah, entek Pak. untuk selanjutnya, oke, sudah Bapak siapkan untuk yang ada di KPD-nya ya. Jadi di KPD itu ada semacam kayak beberapa pertanyaan saja yang sedang dijawab dan kita tiga pertanyaan itu untuk selanjutnya nanti bisa ada anak-anak motivator semuanya dengan membuka beberapa supaya sama nanti untuk teman-teman yang ada di satu. Jadi untuk kita itu ada dua model yang seperti ini, kemudian yang ada di untuk ini saya nanti untuk melihat bisa melihat langsung. Mungkin ada pertanyaan untuk yang ada di KPD-nya. Silakan kalau tidak ada pertanyaan kembali lagi ke tempat masing-masing. Nanti prosesnya untuk pengerjaan masing-masing ya. Jadi nanti ada Pak tanyakan lagi, nanti ada beberapa kuis seperti itu untuk kalian secara asal. Oke, silakan untuk ke teman-teman masing-masing.
masih jalan semua sudah PKB. Oke, silakan. Merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN yang dikonfigurasi sehingga dapat berkomunikasi. Oke, siap. Tidak apa-apa itu. Jadi untuk yang di pengertian LAN itu adalah semacam virtual LAN yang kemana sebuah jaringan LAN itu bisa dijadikan dengan virtual aplikasi yang intinya dengan menggunakan software ya. Oke. Terus kemudian yang di tulis nomor 2 atau yang ada di nomor 2 tentang komponen LAN. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Namanya mungkin Komponen LAN adalah router, switch, server, dan switch, router, terus kemudian server sama manajemen, yaitu orang yang menjalankan gitu ya. Oke, ada tambahnya lain? Enggak ada. Oke. Jadi untuk di komponen VLAN itu Bapak jelaskan. Keuntungan dari VLAN adalah keamanan lebih terjamin, performa sangat tinggi, memudahkan sebuah proyek IT yang dijalankan, mengurangi pengeluaran. Oke, jadi yang di komponen atau untuk keuntungan VLAN yaitu adalah di bagian keamanan lebih terjamin. Jadi intinya adalah hanya dikendalikan dalam satu tempat, itu bisa mengendalikan tentang barang apa apabila rusak akan tetap cukup menggunakan komponen dari ataupun menggunakan aplikasi dari VLAN atau virtual LAN tersebut. Oke, itulah mungkin anakku untuk di hari ini. Nah, sini. Jadi ada nanti untuk silakan untuk masuk yang ada di classroom-nya. Jadi untuk ditanya ada di sini. Jadi pertanyaannya pun juga ada nanti. Silakan untuk diisi kemudian dijawab yang ada di sini ya. Nanti di kelas IT 11 PKJ seperti itu. Terus kemudian untuk yang ada di LKPD-nya ya, ada di LKPD-nya ada di sini semuanya. Nanti silakan untuk mengisi dari yang sudah Bapak siapkan. Ada ya LKPD. Oke. Terus kemudian untuk yang di bagian kata penting lagi adalah silakan untuk yang di absensi. Jadi untuk absensinya jangan lupa. Jadi ketika Anda masuk ke dalam sebuah LMS sebagai classroom, silakan untuk meninggalkan sebuah tanda bahwa Anda sudah pernah membuka dari aplikasinya ataupun menjawab dari aplikasi ini. Oke.
Oke, seperti itu ya yang ada di sini. Sudah selesai. Rangkuman bawa play dulu. Oke, jadi untuk yang di bagian akhir sebelum kita akhiri untuk sesi pembelajaran ini, untuk freelance ya, sekali lagi untuk freelance itu adalah semacam alat virtual yang digunakan untuk mengakomodasi ataupun mengkonfigurasi dari komponen-komponen jaringan yang secara fisik. Jadi itu untuk mewakili ataupun mengkoordinir ataupun mengkonfigurasi. Jadi bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk yang di aplikasi ini bisa dikonfigurasikan, tidak harus dengan orang mendatangi tempat atau orang harus memegang alat, tidak akan, tetapi cukup menggunakan satu buah PC saja untuk menjalankan aplikasi ini. Ada pertanyaan kira-kira? Ada semuanya? Enggak? Oke. Kalau begitu mungkin sudah Bapak rasa cukup untuk pertemuan di pagi hari ini, sudah 2 jam berlangsung. Sebelum kita mengakhiri di pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdua terlebih dahulu supaya yang kita kerjakan apa yang kita pembelajaran di pagi hari ini supaya bermanfaat seperti itu. Oke. Salah satu untuk dari kalian silakan untuk memimpin berdoa, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, berdoa